perkenalkan, saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021. Saya mengampu mata pelajaran perbankan dasar dan aplikasi pengolah angka. PPG yang saya laksanakan bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melakukan proses pembelajaran mata pelajaran perbankan dasar dengan bab jenis bank dan kantor bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting hari ini. Hari ini kita akan belajar. Semoga tidak ada gangguan apapun. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rifki, hadir sudah datang Rifki? Sudah Pak. Minta tolong dipimpin doa ya nak. Ya Pak. Yang ada Zoom kali ini beserta Pak Azhar. Agar diberi kemudahan untuk Zoom Meet kali ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Amin. Ya, silakan kepada Pak Azhar. Oke, terima kasih Rifki sudah memimpin doa. Baik, Bapak akan mengabsen beberapa siswa. Sekarang coba Bapak cek di Google Sheet-nya. Rizka Adinda Sakila. Selalu hadir. Hadir, oke. Siti Amelia. Hadir, Pak. Oke. Ade Firmansah. Hadir, Pak. Oke, baik. Sudah hadir semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin memberikan sebuah kata-kata motivasi yang mungkin dan tak lupa Bapak ingin menyampaikan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dan tetap jaga kesehatan kalian karena di masa pandemi ini kesehatan adalah yang paling utama. Sedikit kata-kata motivasi dari Bapak. Belajar bisa dimanapun. Sukses, Bapak yakin kalian akan bisa sukses nantinya. Kuncinya adalah satu, tetap belajar dan selalu hormati orang tua kalian. Itu sedikit kata-kata motivasi dari Bapak. Bapak ingin menyampaikan bahwa materi kali ini adalah tentang jenis bank dan kantor bank. Tuh ya. Sebelum kita masuk ke jenis bank dan kantor bank, Bapak ingin menampilkan dulu tujuan pembelajaran kita apa sih, kompetensi dasar kita apa sih dalam mata pelajaran kali ini. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kita akan menganalisis berbagai jenis bank di Indonesia, mengklasifikasi jenis-jenis bank dan kantor bank yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya kita akan yang pertama mengidentifikasi jenis bank yang ada di Indonesia berdasarkan studi literasi digital dengan rasa ingin tahu dan komunikatif. Menganalisis jenis bank yang ada di Indonesia dengan benar.
Itu tujuan pembelajaran dan kompetensi pembelajaran kita. Nah, untuk proses pembelajaran kita yang pertama, pembelajaran akan dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Pembagian kelompok telah dilakukan sebelumnya. Nah, nanti pembagiannya sudah kita lakukan ya sebelumnya. Kemudian yang ketiga, diskusi dilakukan di Zoom room masing-masing. Nanti Bapak setelah menjelaskan, Bapak akan bagi kelompok ke dalam breakout room-nya. Nanti kalian di situ diskusi, gitu ya. Sebelumnya, Bapak ingin review terlebih dahulu tentang materi yang kemarin. Ya, baik. Materi kemarin kita belajar tentang uang, ya kan? Nah, baik. Rifki, apa itu uang, Rifki? Uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu, serta keberadaannya dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, bagus. Sekarang coba Dwi. Dwi, syarat uang itu Ya, Pak. apa sih, Dwi? Syarat uang itu ada acceptability, cognizability, stability of value, stability of supply, portability, durability, sama divisibility. Oke, terima kasih ya, Rifki, Dwi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak ingin menampilkan sebuah video, ya. Nanti tolong ditonton dan dicermati. Baru pindah rumah nih, tapi belum punya peralatan dapur, TV, sofa, spring bed. Uangnya dari mana ya? Gak usah galau, pakai Aku Laku, belanja sekarang bayarnya bisa nanti. Semua produk DP-nya 0% bisa dicicil hingga 12 bulan plus diskon 90%. Ajukan limit hingga 25 juta sekarang. Aku Laku, pengen apa? Semua bisa. Video tentang apa? Tentang Aku Laku ya. Biasanya kalau kalian lagi Iklan, nonton Pak. YouTube, ya iklan Aku Laku. Biasanya kalau kalian lagi nonton YouTube atau lagi nonton apapun, biasanya muncul itu iklan Aku Laku atau apalah begitu. Itu namanya fintech, financial technology, ya. Jadi coba ada nggak pertanyaan tentang tadi, tentang fintech tadi? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, coba Amel, apa? Ada nggak sih, Pak, lembaga yang mengawasi vintage? Oh, oke. Terus kenapa orang lebih memilih vintage? Oke, nah baik. Bapak sedikit jelaskan, sebenarnya ada satu lembaga yang mengawasi vintage itu sendiri. Vintage itu financial technology, ya. Financial technology yang mengawasi biasanya ada OJK, ada Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang mengawasi. Kemudian kenapa sih orang-orang lebih banyak memilih vintage? Banyak ya vintage itu contohnya ya, kayak misalnya ada Shopee Pay, itu termasuk vintage financial technology. Yang pertama, orang memilih vintage itu lebih mudah. Lebih mudah alasannya nggak perlu repot-repot kita harus ngantri ke bank atau mengajukan persyaratan apapun. Biasanya kalau di vintage itu cuma ada nomor telepon sama fotokopi KTP, nah nanti akan cair dah tuh dana dari vintage itu daripada orang-orang memilih minjam ke bank. Itu sih alasannya menurut Bapak. Gimana Amel? Sudah? Oke, makasih, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang nanti Bapak akan kasih pertanyaan diskusi. Ini pertanyaan diskusinya. Nanti kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan kelompoknya masing-masing, ya. Oke? Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke jenis bank. Jenis bank yang pertama, ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Ada bank sentral. Bank sentral itu siapa kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia berarti Bank Indonesia, Pak. Bank Indonesia, bagus, Rian. Nah, apa sih itu bank sentral? Bank sentral itu adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan menguasai perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Nah, itu Bank Indonesia menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Nah, itu pengertian Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia itu bisa dikatakan ibu dari semua bank di Indonesia. Misalnya begini, Bank Mandiri misalnya mau ngutang, kebetulan dia masih kekurangan dana, dia bisa minjam ke Bank Indonesia. Itu fungsinya Bank Indonesia ya, untuk menjaga kestabilan bank-bank yang ada di Indonesia. Kemudian jenis bank yang kedua itu ada bank umum. Bank umum ini bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum ini fungsinya yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Kemudian dari dana ini disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Ya. Kemudian menerbitkan surat pengakuan utang, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Nah, itu bank umum. Kemudian ada lagi jenis bank berdasarkan fungsinya, itu ada BPR. Apa itu bank BPR? Bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi di bank BPR ini hanya ada simpan pinjam, kemudian biasanya kalau di bank BPR ini orang-orang banyak kepinjam ya. Kalau di daerah kalian pasti ada dong bank BPR-nya. Ya enggak? Ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Lanjut ke, oh ya sebelumnya ada yang mau ditanyakan enggak tentang jenis bank berdasarkan fungsinya ini? Saya mau tanya, Apa Rizka? tugas-tugas Bank Indonesia itu apa aja? Tugas-tugas Bank Indonesia itu pertama adalah mengatur lalu lintas pembayaran yang ada di suatu negara. Kemudian mencetak alat pembayaran yang sah di suatu negara. Kemudian mengatur kebijakan moneternya, kemudian ada lagi mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di suatu negara tersebut. Kalau di Indonesia, fungsi bank sentral ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Sudah cukup jelas, Rizka? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bapak masuk ke jenis bank yang kedua, yaitu jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Oke, ya. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya, yang pertama adalah bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah itu artinya bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya baik dimiliki oleh pemerintah pula. Jadi di sini bank keseluruhannya adalah baik itu sahamnya ataupun kepemilikannya, pokoknya kepemilikan bank itu milik pemerintah. Contohnya di sini siapa? Ada yang tahu? Bank apa contohnya? BRI, Pak. BRI, Bank Mandiri, bagus. Pak. Bank Mandiri. Ada lagi contohnya? BNI. BNI. Nah, itu contoh-contoh bank milik pemerintah. Jadi semuanya keuntungannya ya milik pemerintah. Dalam hal ini yang mengelola kalau di Indonesia kayak Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI itu dikelola oleh BUMN. Ya, kedua itu ada yang namanya jenis bank berdasarkan kepemilikannya, yaitu jenis bank swasta nasional. Artinya apa bank swasta nasional? Bank yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Artinya bank swasta nasional ini adalah bank milik swasta atau bisa jadi milik orang-orang yang ada di nasional tersebut, kayak Bank BCA kan, milik
milik warga negara Indonesia gitu. Kalau di sini kan dicontohkan ada Bank BCA, Bank Lipo, kemudian ada Bank Niaga, Bank Danamon, itu termasuk ke bank swasta nasional, bank muamalat. Kemudian ada bank muamalat kalau contohnya dari segi bank syariah gitu ya. Itu bank milik swasta nasional, artinya milik orang pribadi yang ada di negara tersebut. Bisa jadi sahamnya nanti dibagi-bagi gitu. Oke, baik. Masuk ke slide yang berikutnya. Itu ada jenis bank berdasarkan statusnya. Yang pertama ada bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer uang ke luar negeri, begitu. Itu namanya bank devisa. Yang kedua itu ada bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Itu untuk jenis bank berdasarkan statusnya. Berikutnya itu ada jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Cara menentukan harga ini terbagi menjadi dua. Ada bank konvensional dan bank syariah. Di bank konvensional ini mendapatkan keuntungannya dengan memberikan bunga. Contohnya apa bank-bank konvensional? Ada yang tahu nggak contohnya bank konvensional? BCA. BCA, terus apalagi BRI. Oke, nah itu contoh-contoh bank konvensional. Artinya bank itu masih menerapkan sistem bunga bank, begitu. Yang kedua, ada bank syariah. Nah, di bank syariah ini tidak ada yang namanya bunga bank, ya. Mereka menerapkan sistem yang namanya bagi hasil. Itu. Nah, bank syariah sendiri muncul di Indonesia itu pada sekitar tahun awal 90-an. Adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Nah, begitu ya. Dalam perkembangannya, kehadiran bank syariah ini ternyata tidak hanya diikuti oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat non-muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan non-muslim. Ya, mengenai jenis bank berdasarkan cara menentukan harganya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, kenapa, Rian? contoh bagi hasil pada bank syariah itu apa ya Pak? Saya Rian mau minjem uang 10 juta. Nah, di situ Rian nggak akan dibebani bunga. Nanti akan dibagi yang namanya sistem bagi hasil itu, kalau di sini namanya mudharobah. Nanti uang yang 10 juta itu mau Rian buat apa? Mau Rian buat misalnya buat usaha uang 10 juta itu. Nah, nanti dari hasil usahanya itu akan dibagi hasil. Misalnya buat bank berapa persen, buat Rian berapa persen. Begitu. Itu sistem yang ada di bank syariah. Begitu Rian. Sudah paham? Gitu? Sudah paham Pak. Terima Oke. kasih Pak atas penjelasannya. Ya, terima kasih Rian. Nah, itu mengenai jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Oke, baik ya, kita masuk ke bagian kedua. Jenis kantor bank. Bank kalau di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kantor pusat, kantor kas. yang kedua ada kantor cabang penuh, yang ketiga ada kantor cabang pembantu, Oke, baik. Dari jenis kantor bank ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Paham? Oke, nah baik. Sekarang Bapak bagi kelompok menggunakan breakout room-nya. Nanti Bapak bagi kelompok, silahkan nanti kalian diskusi ya. Bapak bagi ke dalam 6 kelompok. Baik. Sebentar ya, Bapak bagi dulu masing-masing siswa ke dalam roomnya. Nah, nanti. Baik ya, sudah masuk ke roomnya masing-masing. Nanti tolong didiskusikan. Bapak beri waktu beberapa menit. Nah, nanti
Setelah itu kalian diskusi di roomnya masing-masing. Bapak nanti akan join ke room kalian untuk konfirmasi ada kesulitan atau tidak. Nah, nanti setelah selesai diskusinya, nanti perwakilannya memaparkan hasil diskusinya. Gitu ya. Bapak akan masuk ke room kelompoknya ya. Ini kelompok 6. Nah, silahkan diskusi. Nanti Bapak kasih waktu 5-10 menit. Nanti paparkan hasil diskusinya ya. Oke? Siap. Siap. Oke, baik. Terima Iya, kasih Pak. Amel. Terima kasih Mira. Ya, Bapak ini ke kelompok 6 ya. Coba Bapak ke kelompoknya kelompok 1 sudah, ke kelompok 2. Baik, Bapak berkunjung ke roomnya Diana. Bagaimana Diana? Ada kesulitan atau tidak? Oke ya, tidak ada Iya, berarti. Pak. Oke, Bapak Rifki sudah diskusinya sudah? Gitu deh Pak. Berempat Ya. doang. Iya, nggak apa-apa. Nanti hasilnya dipaparkan ya. Siap Rifki? Ya Pak. Oke, baik. Bapak close roomnya, silahkan kembali ke main room lagi ya, kembali ke room utama. Oke Pak. Semuanya sudah di main room lagi ya? Pak. Oke, udah. Baik. Siap. Dari hasil diskusi yang tadi kalian laksanakan, Bapak ingin kalian memaparkan hasil diskusinya. Ya, tadi Nah, ini pertanyaan-pertanyaan diskusinya. Nanti tolong dipaparkan. Yang pertama, Bapak ingin kelompoknya Zahra. Zahra Abida ada? Ada Pak. Oke, silahkan kelompoknya Zahra. Dipaparkan hasil diskusinya. Ya Pak. Soal yang pertama, pengaruh finansial teknologi terhadap pengaruh kegiatan ekonomi. Pertama ada finansial teknologi dapat meningkatkan perkembangan perusahaan baru atau startup. Finansial teknologi dapat memudahkan layanan finansial. Finansial teknologi dapat membantu UKM dalam mendapatkan modal usaha berbunga rendah. Finansial teknologi dapat mendukung keuangan nasional secara global. Nomor 2. Dampak positif dan negatifnya apa, Zahra, dengan adanya fintech? Dampak positifnya memudahkan kemudahan pelayanan finansial. Yang kedua, melengkapi rantai transaksi keuangan. Lalu dampak negatifnya, penyelewengan dana nasabah, penipuan berkedok investasi, kasus penipuan berkedok pinjaman, mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar. Oke, nah itu dampak positif dan negatifnya ya. Kemudian yang ketiga, alasan orang lebih memilih vintage dibandingkan ke bank apa? Kalau menurut kelompoknya Zahra? Kalau menurut kelompok saya, karena vintage banyak dinilai lebih mudah dan efisien. Lagi banyak memberikan promo dan potongan harga bagi nasabahnya. Ada beberapa alasan pula kenapa orang-orang lebih memilih vintage daripada bank. Di antaranya mudah digunakan, sederhana, hemat waktu, tidak perlu ke bank, aman, promotif dan insentif. Yang terakhir, manajemen lebih baik. Sudah, Pak. Oke, nah itu ya. Ada tanggapan nggak dari kelompoknya Rifki? Mungkin ada tanggapan? Ada Pak. Ya, apa Rifki tanggapannya dari hasil tadi paparannya kelompoknya Zahra? Saya mau nanya Pak. Iya. Ini silakan. bagaimana cara mengurangi atau membatasi maraknya finansial teknologi? Oke, silahkan coba dijawab kelompoknya Zahra. Gini, menurut Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi penyelenggara teknologi finansial.
yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Oke, jadi yang lebih berperan aktif Bank Indonesia ya, harus berperan aktif ya. Iya Pak, karena kan perkembangan teknologi finansial bukan hanya membawa manfaat bagi konsumen, pelaku Ah, usaha maupun perekonomian nasional. Di ah, sisi lain juga memiliki potensi resiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Oke, bagus. Terima kasih ya kelompoknya Zara. Kemudian, Sama-sama, Pak. ya kelompoknya siapa lagi? Kelompoknya Dwi ya, yang belum memaparkan ya. Iya, Pak. Ya, silahkan kelompoknya Dwi. Paparkan hasil diskusinya. Iya, Pengaruh financial teknologi terhadap kegiatan ekonomi apa, Dwi, menurut kelompok kamu? menurut kelompok saya, hasil penelitian menunjukkan bahwa vintage itu mempunyai kandungan risiko yang melekat, yaitu risiko finansial dan risiko teknologi. Mm-mm. Pengelolaan risiko dapat dikelola dengan berbagai cara sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dan efisiensi dalam pengelolaan. Macam penanggulangan risiko yang diantaranya, risiko lebih baik dihindari, risiko dapat ditahan, risiko Dikasih. diversifikasi, risiko ditransfer, risiko dikendalikan, dan risiko didanai. Itu pengaruhnya ya. Kemudian Nomor kalau nomor 2-nya? Nomor 2-nya itu dampak positifnya itu finansial teknologi ini sangat membantu karyawan dalam memudahkan pekerjaannya dan Oke. mempermudah pertumbuhan pasar. Oke, terus? Nah, dampak negatifnya itu ketika karyawan tidak dapat mengikuti perkembangan atau menguasai kemampuan teknologi, maka secara otomatis akan tersingkir dengan sendirinya dan akan digantikan dengan orang yang lebih mampu menguasai teknologi. Dengan seperti itu, jika kita lihat dari pekerjaannya yang seharusnya dikerjakan dengan 3-5 orang, bisa dikerjakan dengan satu sistem. Dengan Oke. begitu, karyawan vintage pada lembaga keuangan dapat berdampak pada pengurangan karyawan. Oke, terima kasih. Yang ketiga? Nomor 3-nya, alasan mengapa orang lebih memilih vintage daripada bank adalah menjangkau berbagai kalangan, praktis, dan cepat. Keamanan vintage yang terdaftar di OJK sudah terjamin. Oke, itu ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompoknya Rizka mau menanggapi nggak? Boleh, Pak. Oke, Jadi silakan. ini kan semakin berkembangnya teknologi ya, banyak vintage. Nah, apa aja sih dampak perbankan selama ada vintage itu? Dampaknya bagi perbankan itu apa aja menurut kelompok Dwi? Ya, tadi saya bilang kalau dampak positifnya itu dapat membantu karyawan dalam memudahkan pekerjaannya Oke. dan mempermudah pertumbuhan pasar. Nah, untuk dampak negatif yang tadi kalau tidak dapat mengikuti perkembangan atau menguasai kemampuan teknologi, maka secara otomatis akan tersingkir dengan sendirinya dan akan digantikan. Oke, nah sedikit Bapak menjembatani dari hasil diskusi tadi bahwa sebenarnya financial technology ini atau sering kita singkat dengan vintage itu mempunyai pengaruh yang cukup besar ya di tatanan perekonomian terutama di Indonesia. Sekarang orang mau apa-apa lebih gampang. Misalnya begini, kalian punya aplikasi Shopee, ya kan? Pasti kan punya kan? Nah, di situ di Shopee itu nanti ada yang namanya aplikasi Shopee Pay. Nah, itu termasuk dengan vintage juga. Orang mau ngambil apa-apa jadi gampang. Mau beli ini pakai Shopee Pay. Ya kan? Begitu kan? Bisa bayar nanti, begitu. Nah, itu pengaruh financial teknologi terhadap kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu menurut Bapak jadi lebih cepat gitu. Tidak hanya mengandalkan yang pertama tidak hanya mengandalkan uang cash, jadi bisa pakai barcode atau pakai apa itu di tatanan kegiatan ekonomi. Kemudian tadi sedikit menambahkan pertanyaan dari Rizka, apa sih dampaknya buat perbankan? Yang pertama dampaknya perbankan itu perbankan juga harus berani memutar ide, istilahnya perbankan juga harus mencari ide kreatif gimana cara menciptakan bank itu biar laku, nggak kalah sama vintage. Kan sekarang kan apa-apa orang itu lebih memilih ke nggak ke bank, alasannya ke bank itu syaratnya ribet lah atau apalah begitu. Memilih vintage daripada bank, ya menurut Bapak di vintage itu lebih mudah, begitu aja. Kalian mau apa-apa tinggal
foto KTP kalian uang cair, ya kan begitu kalau di vintage. Berbeda dengan bank. Di bank kan harus syaratnya ribet lah, apalah, harus ada punya fotokopi misalnya uang buat jaminannya misalnya surat tanah, begitu ya. Udah ya, itu ya hasil diskusi kita. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak ingin membuat kesimpulan atau kita simpulkan bersama-sama. Mungkin Bapak ingin kepada saudari Diana, fungsi Bank Indonesia itu apa, Diana? Diana? Ada? Ya, Pak. Ya, fungsi Bank Indonesia itu apa, Diana? Tugasnya, perannya. Untuk menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, mengatur oke. dan mengawasi bank. Oke, baik. Terus satu lagi tentang materi tadi dari yang telah Bapak jelaskan dan kalian diskusi, Bapak ingin kepada saudari Dini ada Dini? Apa? Dini, jenis-jenis bank itu apa aja menurut Dini? Simpulkan saja. Jadi dari materi yang kita tadi bahas itu tentang mengenai jenis bank dan jenis kantor bank. Yang pertama itu tentang jenis bank itu terbagi menjadi jenis bank berdasarkan fungsinya, kemudian ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya, yang berdasarkan statusnya, dan yang berdasarkan penentuan harganya. Itu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah belajar hari ini. Nanti Bapak akan mengirimkan evaluasi dan tugas materi ini di Google Classroom-nya. Nanti tolong dikerjakan ya. Nanti hasilnya dikirim di Google Classroom aja. Nah, sebelum ditutup, Bapak ingin bertanya, ada nggak yang mau ditanyain tentang materi ini? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kita selalu dijaga dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu sehat ya. Sehat. Jangan lupa tetap jaga prokesnya. Terus tetap pakai masker kalau mau keluar rumah. Terima kasih ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.